nama saya Cendirawati dengan NIM G1011251197. Perkenalkan, nama saya Melvina Revianti dengan NIM G1011251219. Baik, perkenalkan nama saya Anwar Satrio dengan NIM G1011251186. Nama saya Maulana Mandir Akbar dengan NIM G1011251241. Perkenalkan, nama saya Yusra Lerianto dengan NIM G1011251230. Perkenalkan, nama saya Shin dengan NIM G1011251208. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Raja dengan NIM G1011251175. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia, khususnya di dalam bidang pendidikan. Beliau lahir dengan nama Raden Mas Wardiso di Ningrat pada 2 Mei 1949 di Yogyakarta. Untuk mendekatkan dirinya kepada masyarakat, beliau melepaskan bangsawannya dengan mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Hari kelahirannya juga disebut sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya diberikan kepada kalangan bangsawan, orang Eropa, dan sebagian kecil masyarakat priai. Rakyat biasa hampir tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Ketidakadilan ini mendorong Ki Hajar Dewantara untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Beliau meyakini bahwa pendidikan bukan hanya milik golongan tertentu saja, melainkan hak setiap manusia. Kiprah dalam pergerakan nasional. Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara aktif dalam pergerakan nasional. Beliau pernah berperan dalam organisasi Judi Utomo, Indistri Partix, dan beberapa kelompok pemuda pergerakan lainnya. Tulisan beliau yang terkenal berjudul All East and Netherlands Was, seandainya atau seorang Belanda pada tahun 1913 menjadi kritik keras terhadap pemerintah kolonial. Tulisan tersebut menyebabkan beliau diasingkan ke Belanda, namun masa perjuangan itu justru memperluas wawasan beliau tentang sistem pendidikan modern. Pada tahun 1922, setelah kembali dari pengasingan, Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Lembaga ini bertujuan memberikan pendidikan bagi seluruh rakyat, terutama rakyat yang kurang mampu, sebagai bentuk perlawanan terhadap pendidikan kolonial yang diskriminatif. Pendidikan di Taman Siswa menekankan pembentukan karakter dan budi pekerti, penumbuhan rasa cinta tanah air, pelestarian budaya Indonesia, serta pembentukan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Pendirian Taman Siswa menjadi pembangkit yang penting lahirnya pendidikan nasional karena memperkenalkan sistem pendidikan yang berakar pada nilai budaya itu sendiri dan berpihak pada kepentingan bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 asas pendidikan yang sangat terkenal dan digunakan hingga saat ini. Asas yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Di depan seorang pemimpin harus menjadi teladan. Asas yang kedua, Ingmadya Bangun Kurso. Di tengah pemimpin harus membangkitkan semangat dan memberi motivasi. Asas yang ketiga, Tiduri Handayani. Di belakang pemimpin harus memberikan dukungan dan dorongan agar anak dapat berkembang mandiri. Falsafah ini bukan hanya prinsip pendidikan, tetapi juga menjadi dasar etika kepemimpinan nasional Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama Republik Indonesia. Dalam jabatan tersebut, beliau menggambarkan arah kebijakan pendidikan nasional, memperjuangkan pendidikan demokratis yang memerdekakan pikiran, menegaskan pentingnya budaya sebagai bagian dari pendidikan, dan membentuk sistem yang bertujuan mencerdaskan seluruh rakyat. Peran ini menjadikan Hajar Dewantara sebagai tokoh fundamental dalam pembentukan identitas pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara mewariskan nilai keteladanan seperti integritas, kesederhanaan,
humanisme, nasionalisme, dan keadilan sosial yang sejalan dengan sila kedua, ketiga, dan kelima Pancasila. Beliau wafat pada 26 April 1999. Namun gagasannya terus hidup melalui sistem pendidikan nasional dengan semboyan Tun Puri Hadayani, penetapan 2 Mei sebagai pendidikan nasional, dan pengakuan sebagai salah satu tokoh besar bangsa. Ia membuktikan bahwa pendidikan adalah dasar pembangunan peradaban dan menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia.